Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Ya maksud maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berniat seperti biasa. Yang pertama niat ziarah kepada Allah. Yang kedua niat i'tikaf. Dalam hati aku i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya nazar karena Allah. Yang ketiga niat menuntut ilmu. Yang keempat niat memperbaiki ibadah. Yang kelima niat silaturahim. Bahasan kita tentang adab qada'il hajah fi sahara. Adab buang hajat di tempat terbuka. Sebelumnya adab buang hajat di tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat, WC maksudnya. Nah sekarang ini adab buang hajat di tempat yang tidak khusus atau tempat umum, ya, di luar maksudnya. Yang pertama adabnya ayastatira wujuban idza istaqbala al-qiblata fa lam yastaqbilha fa satratu sunnatun. Wajib ada penutupnya apabila menghadap kiblat. Wajib pakai penutup. Ada peningkatan. Nah, biasanya banyak. Alhamdulillah. Dan istiqomah. Kalau beralih nasi padang masuk lagi. Yastatira wujuban menghadap kiblat. Bilanya menghadap kiblat wajib ada penutupnya. Bila buang hajat menghadap kiblat wajib ada penutupnya. Maksud penutup itu supaya jangan langsung menghadap kiblat. Karena kalau orang buang hajat menghadap kiblat itu hukumnya haram. Tapi ingat ini banyak yang salah paham. Ini ceritanya orang buang hajat di tempat terbuka. Di tempat terbuka lain di WC. Di WC itu menghadap kiblat ke hadap belakang kiblat ke samping kiblat gak ada masalah. Ini ceritanya orang buang hajat di luar. Kalau WC kan ada penutupnya, jadi tidak masalah. Kita biasa melihat ada di Facebook itu orang berdebat dan berdebat. Ada yang ini awalnya ada yang bertakun, ada yang bertanya apa hukumnya, bagaimana ya hukumnya buang hajat atau ya itu dia buang hajat tapi di arahnya menghadap kiblat. Jadi ada yang komen tidak boleh, itu jar haram hukumnya. Ada lagi yang menyahuti yang lain, iya aja. Makanya saya itu kalau di tempat mertua rasa berdosa betul kalau masuk WC-nya itu karena ada kiblat. Ini yang komen ini sama-sama kada faham. Ada lagi yang mengambil yang bagus, mungkin pernah dengar kira-kira. Jadi dijawabnya di bawah itu, oh kalau ada penutupnya tidak apa-apa. Kalau ada penutupnya tidak apa-apa. Jadi di komentar orang ini lucu aja di komentarnya. Masa WC tidak ada tutupnya? Nah itu salah paham. Kalau WC jelas lah WC ada penutupnya. Ini ceritanya kalau orang buang hajat di luar. Kan bisa misalkan kita kan lagi di jalan lah. Pian misalkan lagi kebelet kita mau kencing misalkan.
Nah itu jangan arahnya tuh, jangan arah kiblat. Kalau kita tahu kiblatnya, jangan arah ke kiblat, kecuali ada penutupnya. Ya penutup itu seraya semak-semak penutupnya atau pohon kah misalkan. Intinya jangan langsung plong tanpa ada penghalang sama sekali dengan kiblat, hukumnya haram. Ya. Wajib hukumnya. Fa illam yastaqbilha fasutratu sunnatun. Jika tidak menghadap kiblat, maka pakai penutup itu sunnah. Ini maksud sunnah ini yang kada ada orang. Biar kada menghadap kiblat, kalau orang melihat misalkan haram hukumnya. Nah, kalau ada orang ya haram hukumnya. Ceritanya ini kita menyendiri ke kemana ke. Yang orang tuh ndak ada mata-mata orang yang melihat kita bohong hajat tadi. Nah kalau sekiranya menghadap kiblat wajib ditutup, penutupnya pun ada batasannya. Jarak antara kita dengan penutup itu sama kayak sutra sholat. Jangan lebih dari 1,5 hasta. 1,5 meter, 3 hasta. Misalkan di luar. Ya memang ada penutupnya, di situ ada dinding, tapi antara kita dengan dinding itu jauh, jaraknya lebih dari 1,5 meter. Dianggap terbuka masih. Jadi batasan maksimalnya antara kita dengan penutup itu 1,5 meter. Begitupun kita sholat. Sutra sholat itu 1,5 meter maksimal. Ini udah kita bagus. Kadang ada di sebagian masjid itu sutra. Saf imam ini jauh dari saf yang pertama. Nanti jarak antara saf ke saf itu sama, jaraknya maksimal 1,5 meter. Imam dan makmum itu jangan lebih dari 1,5 meter sunnahnya. Tapi sunnah ini berbahaya. Bila lebih daripada itu bisa hilang pahala berjamaahnya. Gara-gara imamnya terlalu jauh jaraknya dengan makmum di saf yang pertama. Banyak masjid itu. Kita berapa kali dah menarik, memundurkan. Tapi kalau kita yang mundurkan nanti ya kurang sopan ininya. Nah, kita sampaikan aja ini kalau bisa dimundurkan karena jaraknya 1,5 meter. Ya, sampaikan aja. Menyimpang sedikit maksudnya. Nah, sama penutup ketika kita buang hajat tadi jangan terlalu jauh. Batasan maksimalnya 1,5 meter. Wajib bila menghadap kiblat wajib ada penutupnya. Apabila tidak menghadap kiblat hukumnya sunnah. Tidak menghadap kiblat ini maksudnya menyamping. Kalau membelakangkan sama hukumnya. Kalau membelakang kiblat sama hukumnya haram. Ini maksudnya ke samping kah? Kiblat sana kita ke situ kah? Ke situ kah misalkan arahnya. Kalau kita tahu arah kiblat. Ya. Kalau ada tahu enggak apa-apa ya. Yang penting kita jangan niat untuk menghinakan Ka'bah atau kiblat. Oh, saya. Dhabitu sutrati sahih Allah. Kriteria penutup itu yang baik atau yang benar. Yang pertama Allah yab'uda an sutrati salasata azra'in. Tadi jangan lebih jaraknya dari sutrah tadi atau yang penutupnya tadi jangan lebih dari 1,5 hasta tadi. Wala yanqusu irtifa'u an sulusai zira'in, dan tingginya jangan kurang dari 2/3 hasta. Tingginya seini ya, tingginya sama ya. Tingginya seini ada fungsinya ini. Jadi jangan kurang dari 1/2/3 hasta panjang. Anggaplah segitu ya panjangnya. Maksudnya tinggi penutup itu. Allah yab'uda bihaitsu la yasma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihatun, dan dia menjauh
menjauh itu yang kira-kira tidak terdengar suara dan tidak tercium baunya. Ini berlaku umumnya. Hendak kita buang hajat kah, kencing kah, buang angin kah, menjauh dari orang yang kira-kira orang itu tidak mencium bau dan tidak mendengar suara. Ini orang kumpul dikantuti di situ, bubar orang. Lagi rame kumpul dikantuti di sekolah masih itu. Lebih jauh. Ya. Adabnya bagi kita yang hendak membuang hajat tadi, kan hajat umum aja, kencing kah, atau tadi buang angin kah, BAB kah, menjauh, ya, menjauh jangan sampai tercium oleh orang lain dan jangan terdengar baunya. Tapi kalau orang bisa juga orang itu kelepasan, kan orang itu bisa kelepasan, ditahan sudah, keluar dia masih. Nah itu kita maklum ya sudah. Maksudnya ya kita legowo aja menerima itu. Syukuri aja, oh, alhamdulillah kawan bisa buang angin kan. Kalau kada bisa buang angin, operasi ya. Ya nikmat Allah tuh yang kita anggap ya biasa aja kan, orang buang angin tuh kita anggap biasa, tapi ada bagi sebagian orang nikmat itu luar biasa. Karena masalah bila orang ada bisa buang angin itu masalah. Orang operasi itu operasi dalam, ya, operasi besar ya, itu aturan. Dilihat berhasil atau tidak berhasilnya, dilihat habis operasi bisa kada buang angin. Bila bisa buang angin, berarti berhasil operasinya. Yang kita anggap sepele, sepele dan ya kita anggap yang jijik, malah ternyata itu fungsinya itu besar luar biasa. Makanya ada seorang orang soleh, ada matan ini wali. Jadi ada perempuan, ada seorang perempuan transaksi, anggaplah mungkin jual beli ke apa waktu itu. Perempuan ini malunya tuh lebih besar daripada laki-laki. Ternyata lagi transaksi, perempuan ini kada tahan rupanya, terkentut. Nah, perempuan, bayangkan perempuan itu banyak hal-hal yang ditahan-tahannya kan. Termasuk apalagi ini kita laki sama laki-laki aja, kecuali kawan akrab ya. Kalau sama pada umumnya kita biar sakit perut kita tahan itu kentut. Ini perempuan rupanya tidak tahan ya, sudah kelepasan, berbunyi nyaring. Kalau yang suaranya tidak ada, baunya ada, itu yang berbahaya kan. Ini suaranya nyaring, put di tengah, di hadapan orang soleh tadi. Tapi hebatnya beliau menjaga malunya orang tadi. Jadi diceritakan muka perempuan itu merah, habang moha supan benar. Kalau hitung-hitungan perempuan ini kada mungkin si beliau ini kada mendengar, ada mungkin nyaring benar rupanya. Cuma transaksi itu ini berapa jadinya? Hah? Ini berapa? Hah? Pura-pura. Akhirnya muhanya yang habang tadi berubah jadi biasa. Terlihat muhanya itu orang nahan sopan ketahuan kan, orang nahan malu. Tapi karena dikira orang ini alhamdulillah hati yang perempuan tidak dengar rupanya beliau ini. Orang tuli rupanya. Padahal dia tahu baunya kayak keciuman ya. Tapi menahan, bagusnya menahan supaya orang itu jangan malu. Nah itu luar biasa. Kalau kita ini kada, orang diulah supan, kita ini kan senang mempermalukan orang. Ini jar kantut apa bau benar, ini jar guring tali liur misalkan, itu kan mempermalukan orang gitu nah. Udah kayak seorang kada bisa kekurangan lagi. Nah itu jadi menjauh dari orang lain. Allah yaqula fi ma'in rakidin idza lam istabhar linnahi anhu. Jangan kencing di air yang sedikit.
air sedikit, jangan dikencingi. Kita misalkan ketemu, misalkan kita ke hutan kah, kemana kah, di jalan kah, ada air air tampungan kayak lubak-lubakan, ya genangan, jangan dikencingi. Kenapa? Siapa tahu ada yang menggunakan itu. Orang kehausan kah, apakah misalkan lihat air bersih airnya. Biasanya air hujan, biasanya kan pas air hujan genangan itu. Kenapa ya beda rasa air hujan ini? Berubah rasa air hujannya. Sekalinya ada yang mengkontaminasinya. Ya. Dilarang. Alla yabula fi ma'in qalil jari, dan jangan juga kencing di air yang mengalir tapi mengalirnya sedikit. Kalau kayak sungai itu mengalir tapi banyak. Ini mengalir, air mengalir, ada biasanya air mengalir tapi sedikit. Ya, lain parit juga. Maksudnya yang kemungkinan besar orang itu menggunakan air itu. Misalkan air turun dari gunung misalkan. Sedikit aja aliran itu. Jangan dikencing di situ. Karena kita tidak tahu siapa tuh di sana ada yang menggunakan air. Karena panjang jalurnya, kita kencingi di sini, di sana mengambil namanya. Misalkan aneh hari ini beda. Jadi biasanya airnya misalkan ya ada yang meracuninya di sana. Kita yang meracuninya misalkan. Alla yabula fi tariqin masluk, jangan kencing di jalan yang dilewati orang. Ini jalan orang, jangan dikencingi di situ. Jadi sumpahi orang. Kalau orang pintar benar yang kami ini masih mending. Bungul benar aja orang. Sampai 40 yang pahit. Bungul curang. Tapi kalau di Mesir itu, di antara yang negatifnya, di samping yang banyak yang positifnya, adalah negatifnya itu dinding-dinding di sana itu, kecuali dinding itu dinding militer aja kira-kira. Ya. Kalau dinding yang lain hampir ada yang selamatnya daripada kencing orang sana. Maka sampai ada semboyannya kullu jidar hammam. Seluruh dinding itu WC. Ungkapannya itu kan kullu jidar hammam. Karena punya bila kita lewat gang yang dibangun dinding-dinding, selesai sudah itu. Nah, itu di antara keturunan Fir'aun kalau ya kan, ini mesin kedua kan, bilanya baik keturunan Nabi Musa berarti ya. Tapi yang baik-baik banyak. Kita itu kadang kan rumahnya kan tingkat, maksudnya satu gedung satu rumah, bangunan itu kan ada diisi beberapa kepala keluarga atau beberapa rumah ada. Jadi di sana itu kita ada bisa isi rumah seorangan, kayak di sini ada bisa. Rumah itu harus kita belinya di kayak apartemen modelnya itu. Jadi kita belinya itu kada bisa yang pribadi seorangan pada kawan. Jadi kita belinya di dalam gedung itu. Satu gedung isinya bisa 20 misalkan ininya. 20 rumah atau lebih, ada yang kurang. Itu kita kada tahu orangnya, kadang tiba-tiba ada mantari ayam bakar makanan, kita kada tahu orangnya apa, kada tahu. Cuma orang tahu rupanya ada di bawah ini, kayak rumah kayak paling bawah, rupanya orang tahu di sini ada orang asing, orang Indonesia. Kita tidak tahu siapa yang asing. Kawan itu jalan di jalan tuh ketemu orang memberikan ATM plus pinnya, ujarnya ini nah, saya ini punya uang sekitar, anggaplah kalau uang kita sekarang sekitar 300 sampai 350 ribu ya, kurang lebih itulah ya, lumayan ya kan. Nanya, ini ATM bu, ini pinnya, aku kan udah makai lagi duitnya sudah. Dalam hati kawan, paling orang nih nemu nih mungkin ATM ini ketemu di jalan, dikasihnya ke kita mungkin.
Tapi anehnya ngasih pin. Ya sudah, untung-untungan aja, coba aja. Pas lewat di mesin ATM dicoba, masukkan pinnya masuk. Dicek duitnya ada memang. Sesuai dengan yang diucapkan orang tadi. Nah, itu kadang-kadang sama sekali ketemu di jalan asing. Nah, itu mungkin bagian keturunan Nabi Musa lah. Nah, jadi jangan kencing di jalan, haram hukumnya. Mengencing di jalan haram hukumnya. Alla yabula fi mahabbir rih, alla yabula fi suqbin wala sarabin. Jangan kencing di lubang-lubang. Suqbin itu lubang yang bulat, sarab itu lubangnya memanjang. Bentuknya bagaimanapun, ada lubang-lubang itu di tanah biasanya, jangan dikencingi. Kenapa? Karena kata beliau, di lubang itu ada makhluk. Ya makhluk yang zahir atau makhluk yang gaib kan? Kalau makhluk itu kecil, maka dia akan teraniaya bahasanya. Kalau samut misalkan, sarang semut atau yang lebih kecil lagi, kita buang kencing di sana, kebanjiran ya buahnya. Kenapa kalau hujan itu banjir aja? Nah, itu ada perhitungannya itu zolimi binatang. Atau kata beliau kalau ternyata di dalam lubang tadi ada benda, ada makhluk atau ada binatang yang berbahaya, berbisa, maka bisa menyakiti orang tersebut. Akibat ulahnya juga. Ternyata isinya kalajengking misalkan, terganggunya dengan air kencing itu pasti terganggu kan rumah orang. Kita kencingi, karena pasti hampir pastikan setiap lubang itu pasti ada yang membuat lubang tadi. Nah, pasti ada makhluknya di situ, ya entahlah. Dan bahkan ada jin-jin itu yang tinggal di dalam tanah. Bisa jadi lubang tadi, ya, bisa jadi. Nah, itu bisa berbahaya. Nah, tapi di sini intinya adab kita dengan makhluk Allah yang lain itu bukan cuma dengan manusia aja. Ya. Makanya nanti ada beberapa binatang yang dilarang untuk kita membunuhnya. Adabnya. Makanya kan ujar Nabi, dakhalatil nar, dakhalatil mar'atu an-nar fi hiratin habasatha. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing aja. Dikurungnya kucing. Dikurung ini diberi makan kada, dilepas kada. Kucing aja. Tapi dianggap zalim dengan si kucing tadi masuk neraka gara-gara itu. Jadi jangan anggap remeh dengan binatang itu. Kayak kucing gitu kan. Hendak makan kucing, siapa makan kayu, tatuk kepalanya jangan. Karena para pulang takut kepalanya. Biar kucing ini dapat kada iwaknya malakup kepala iya. Ya karena sudah membari misalkan masih mending. Ini membari belum takut kepala. Binatang itu walaupun tidak punya akal, rasa sakitnya sama ya juga merasa sakit juga. Hati-hati jangan ya. Jangan kalau ada ketujuh dikeluarkan aja dari rumah. Alla yabula fi mutahaddatsin nas sawan akana zilan saifin aw syamsan syita'a. Jangan kencing di tempat orang berkumpul di situ, untuk orang istirahat kah, untuk orang apakah di situ, untuk orang jaga malam kah di situ, di pos ronda kencing di situ, orang berkumpul di situ, atau di tempat orang istirahat kah misalkan, kayak di kalau kita di Kebalikpapan di Bukit Soeharto ada kan pondok-pondokan kecil kan, orang biasanya kan lagi keuyuhan tuh singgah gitu nah. Jangan dikencingi di situ. Cari ke bawah-bawah sana atau ke semak-semak sana. Alla yabula tahta syajaratin musmirah. Wa qad ghalaba ala zanni alla yuzala bi nahwi matar aw sailin. Jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Pohon itu berbuah, jangan dikencingi. Kenapa? Karena si
Intinya kan makannya lewat ini kan, lewat akar kan. Si tanaman ini dia bisa membedakan mana yang air hujan, mana yang air seni. Karena kalau membedakan, serap terus pokoknya. Makanya bingung kalau pengen bisa rambutan itu nah. Dulu manis kan, kawin masam aja. Bisa jadi, bisa jadi. Ya karena tadi akarnya itu menyerap apa aja yang ada di atasnya diserapnya. Allah yastaqbila syamsa walal qamara nadban wala yaqul istidbaruha. Jangan menghadap ke arah matahari, jangan ke arah bulan, tapi sunnah hukumnya. Artinya makruhnya kalau orang menghadap matahari, menghadap bulan, buang hajatnya hukumnya makruh. Makruh, tapi yang makruh itu menghadapinya. Tapi kalau membelakanginya tidak makruh. Beda dengan kiblat tadi. Menghadap dan membelakangi hukumnya haram, dua-duanya. Kalau bukan di WC, di tempat terbuka, itu pun kalau tanpa penghalang, tanpa ada penutup. Wala yastaqbil qiblata wala yastadbirha wujuban. Habis lah. Adab. Sekarang kita masuk babul ghusli, bab mandi. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukum mandi ada 5. Ada wajib idza nazara al-ghusl al-masnun. Yang pertama wajib hukumnya. Bila orang itu bernazar mandi yang seyogianya atau yang seharusnya sunnah dinazarinya, maka hukumnya wajib. Bila nazarnya terkabul. Misalkan jelebian, pokoknya aku bila napakah, misalkan hari ini hari Jumat kan aku mandi pokoknya. Bila terkabul tadi, bila terkabul itu wajib mandi, walaupun mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Atau mandi yang lainnya, mandi apakah? Bila dinazari hukumnya wajib. Begitupun ibadah yang lain. Bila kita nazari hukumnya wajib. Kita misalkan esok kali apa? Esok Sabtu. Senin misalkan, Senin Kamis. Jadi kita bila ini nazar kita nih, hajat kita nih. Aku puasa Senin atau aku puasa Senin Kamis misalkan. Oh ini kan lagi musimnya orang daftar PNS. Ujar kita misalnya bila anakku lulus PNS tahun ini aku puasa Senin Kamis sebulanan misalkan. Kan puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ternyata misalkan dikabulkan hajatnya anaknya lulus, maka wajib puasa Senin Kamis. Walaupun asalnya hukum puasa Senin Kamis itu sunnah, tapi karena dinazari dan nazarnya dikabulkan Allah, maka wajib hukumnya. Nah makanya bila hendak bernazar itu dikira-kira mampu kada kamu menggawinya, dihitung-hitung kita tuh mampu tidak mengerjakannya. Jangan terlalu semangat bernazar, karena nazar itu harus dilaksanakan apabila sudah dikabulkan Allah hajatnya. Bila tidak kita laksanakan, selamanya jadi tanggungan kita. Selamanya jadi tanggungan. Nazar itu. Ada dulu orang bernazar. Nazarnya itu bila selamat, mungkin ada turbulensi ke apakah pesawatnya waktu itu. Orangnya berangkat haji, pulang haji mungkin ada masalah kan di pesawatnya itu, intinya itu tidak diceritakan gitu. Cuman tiba-tiba orang tadi bernazar, bila selamat ini turun nih selamat, aku akan menyembelih atau berkurban. Kau menyembelih kan? Niatnya itu, tapi di sana di Kalsel sana orang Samarinda sini. Akhirnya sampai hampir meninggal, orang itu belum terlaksana lagi ininya. Nazarnya puluhan tahun belum terlaksana.
Ya mungkin karena tidak ada jalan atau tidak ada rencana mau ke arah sana. Masalahnya coba bayangkan, bernazar, berkurban atau menyembelih hewan, itu bedanya apa? Di Samarinda dengan Kalsel bedanya apa? Kan ada bedanya. Mending bernazar sini aja. Kalau memang hendak bernazar tuh kan, misalkan hendak bernazar juga nih, kalau hendak, jadi kira-kira kita tuh mampu menjalankannya. Kalau pengen mampu terserah, jangankan pengen hendak ziarah ke sekumpul, misalkan ada ziarah keliling, ziarah Wali Songo sekalian misalkan, kan masalah. Ziarah ke Tarim sana kan, ke Mesir sana kan ziarah, asalkan mampu silakan. Tapi kalau bakal memberatkan kita jangan. Makanya sebagian ulama ada yang memakruhkan nazar. Ada sebagian pendapat yang mengatakan makruh nazar. Kenapa? Karena seakan-akan bernegosiasi dengan Allah. Kalau bahasa kasarnya, pian Allah lun hakun naik, hakun naik puasa kan kami asal ini. Kan gitu tuh bahasa kasarnya seperti itu. Ya saya mau ibadah tapi kasih dulu nah. Sekarang artinya kalau tidak dikabulkan Allah, ya tidak ibadah orang tadi. Contoh kayak Senin Kamis ya puasa. Puasa Senin Kamis akan dilakukan kalau nazarnya terlaksana. Kalau tidak ya sudah. Jadi seakan-akan makruhnya itu kan dianggap orang itu pelit dengan ibadah. Karena dia mau ibadah kalau ada sogokannya dulu. Ya sogokannya ya yang diinginkan tadi, hajat yang diinginkan tadi itu sogokannya. Hanya lakukan ibadah kayak kita di hari juga. Jadi kita ayo sekolah, ayo sembahyang masjid. Ada mau beri duit 5.000 misalkan hanya. Modelnya itu, pelit orang itu. Modelnya. Tapi pulang masalahnya nazar ini mujarab. Nah itu pulang. Kayak mudah jadi kabulkan kalau bernazar. Jadi terserah aja. Kalau bernazar terserah. Tapi tadi dikira-kira kita itu mampu melakukannya. Silakan, tidak ada masalah. Nah, tidak ada yang salah dengan nazar. Boleh-boleh saja. Tapi tadi harus kira-kira kita mampu melakukannya kalau memang dikabulkan Allah hajat kita tadi. Wa fi halatil sittin, dan di 6 keadaan nanti wajib kita mandi. Yang kedua mandub, sunnah hukumnya mandi ini kagusul Jum'ati wal Aidaini, seperti mandi Jumat dan mandi 2 hari raya. Yang ketiga mubah, hukumnya mubah mandi idza kana litabarrud aw tanazzuf biduni niyatin salihah, bila mandi kita biasa, mandi kita hari-hari. Kita rutin kan hari-hari mandi karena gerah kah, supaya segar, supaya bersih. Itu hukumnya mubah bila tidak diiringi dengan niat yang baik. Bila diiringi dengan niat yang baik, maka naik pangkatnya menjadi sunnah. Kita mandi kalau kita mandi biasa aja, maka ya hukumnya dapatnya bukan ibadah, adat saja, adat istilahnya. Kan ada adat, ada ibadah. Makanya itu fungsi niat. Fungsi niat itu kan litamyizi al-adah minal tamyizul ibadah minal adah, untuk membedakan antara yang ibadah dengan kebiasaan. Itu fungsi niat. Makanya bila orang mandi itu kan hukumnya hukum asalnya mubah. Tapi bila mandi diniatkan untuk karena ingin hadir ke majelis ta'lim, karena ingin melaksanakan sholat supaya menghadap Allah dalam keadaan bagus, supaya menghilangkan ngantuk misalkan. Nanti kalau ibadah ngantuk susah, paget-paget baca subhanallah hilang paget, alhamdulillah kan aneh ibadah. Nah, kita niatkan kita mandi tadi untuk menghindari hal seperti itu, menghindari ngantuk, menghindari supaya jangan lemas ibadah misalkan.
Atau kita berniat supaya sehat, mandi itu supaya sehat untuk kelancaran ibadah kita. Ya kan nyaman kan bila sehat ibadah nyaman. Coba sambil sakit, kada usah yang sakit parah, sakit pinggang aja kada nyaman sembahyang. Kalau biasa bila sakit pinggang itu tertarik, bila ruku itu tertarik rasanya, itu kada kuat ruku. Dan bila sakit pinggang serba salah, berduduk salah, berabah salah. Itu sakit pinggang aja, alih sudah kita ibadah. Apalagi sakit yang lainnya. Nah, niatkan dengan mandi tadi supaya sehat untuk memperlancar proses ibadah kita. Berpahala jadinya. Ya. Makanya bila orang itu berilmu, maka seluruh pekerjaannya itu akan tercermin kepada pekerjaan Rasulullah. Karena pekerjaan Nabi itu dua aja. Nabi itu mengerjakan hukumnya wajib dan sunnah. Kada ada Nabi itu menggawe yang makruh, ada. Kalaupun ada Nabi mengerjakan yang makruh itu litasyri' untuk menjelaskan syariat atau menjelaskan hukum saja. Kayak minum berdiri kan Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Jangan minum berdiri. Bahkan bahasa penekanan jangan sampailah. Kalau bahasa jangan sampailah bukan minum berdiri, itu bahasa kita Islam. Karena bahasa pakai nun taukid, ada nun penguatnya. Lain jangan minum berdiri, ini jangan sampai minum berdiri. Seakan-akan minum berdiri itu hukumnya haram. Tapi Nabi pernah minum berdiri. Masuk Nabi ambil tempat minum berdiri langsung di tempat minum. Tapi itu aja Nabi, lain kayak kita hari-hari minum berdiri aja, tangan kiri melangkah. Nah, maka kata ulama seandainya Nabi itu bila Nabi tidak pernah menyelisihi, Nabi memerintahkan, Nabi tidak pernah melanggarnya, berarti perintah itu wajib. Bila Nabi melarang dan Nabi tidak pernah melanggarnya, berarti perintah itu haram pokoknya bila dilaksanakan. Ini kan larangan dari jangan minum berdiri. Tapi seandainya Nabi tidak pernah melakukan berdiri minum dari sama sekali Nabi tidak pernah minum berdiri, maka hukumnya wajib duduk minum itu atau haram hukumnya minum berdiri. Tapi Nabi pernah minum berdiri, berarti kata ulama minum berdiri itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, karena Nabi tidak mungkin melakukan yang haram. Nabi itu pekerjaan cuma dua, wajib dan sunnah. Begitupun bisa diturunkan orang yang berilmu. Bagaimana caranya? Diniatkan seluruh pekerjaan kita itu yang baik-baik. Maka niatkan untuk menguatkan kita untuk ibadah. Kan kalau badan lesu, kada nyaman ibadah. Makan diniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah yang halal, rezeki yang halal dan lain sebagainya. Niatkan yang baik-baik, maka seluruh pekerjaan kita jadinya ibadah. Jadi pekerjaan kita yang halal yang mubah sekalipun jadinya ibadah bertaat. Hanya dengan niat itu hebatnya dengan Allah. Niat jadi dirubah. Niat dirubah menjadi pahala jadinya. Dan itu langsung disampaikan Nabi. Jadi kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fasara min amal akhirah bi husnil niyyah. Berapa banyak ujian Nabi ibadah itu apa? Adat, kebiasaan secara zahir itu pekerjaan dunia, tapi karena baiknya niat tadi berubah menjadi pekerjaan akhirat. Kalau pengen ada yang ragu-ragu misalkan masa berniat aja bisa jadi ibadah, itu Nabi yang menyampaikan. Jadi jangan ragu-ragu lagi sudah. Nah, ada pertanyaan aja? Kursinya sedikit, sekali porsinya sedikit, kursinya lah sedikit. Di undangan kawinan kursinya sedikit, orangnya banyak, ya Pak. Kena ya makan, bedungkung ya makan ya, bedungkung jangan berdiri. Tapi tadi saatnya pun berdiri kan kada sampai haram, cuman dihindari.
Cuma kita tuh yang banyak lagi kehausan. Kalau makan tuh jarang orang makan berdiri, kecuali makan gorengan. Makan gorengan atau minum. Tapi biasanya haus. Nah, buka ini yang membuka, ini yang minum jadinya orang ini yang mengikuti, ini yang membuka. Ya, supaya ini aja, supaya artinya kan pekerjaan yang ringan itu bisa kita cari sunnahnya. Yang aku sampaikan kan, sunnah ini banyak, jadi setidaknya yang mudah untuk kita bisa laksanakan. Kalau yang berat mungkin ya perlu tahapan kita untuk melaksanakan. Tapi yang ringan ini kayak minum berdiri ini kan ringan aja. Tinggal kita aja mau duduk, kadang-kadang bukan karena tidak ada tempat atau karena terpaksa keadaan, memang kitanya yang kedapat. Ya, termasuk kita bawa motor aja, bawa motor kayak apa misalkan kayak apa minumnya tangan kanan, masalahnya bang gas tangan kanan, digantilah kayak ini misalnya minumnya. Ya bestop tuh lu minum satu mat alihnya. Kita ini kan memang hendak minum tangan kiri juga masalahnya. Ya stop mat minum. Kadang lawas juga sampai sejam minum kalau. Ada yang lain. Kalau ada juga sampai di sini pertemuan kita, insya Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan keberkahan dan manfaatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dengan nasihat walafiat untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menutup biasa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Ini bisa disampaikan. Salah khilaf, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.